Terima kasih banyak Om David buat kesempatannya. Thank you. Uh, Om David ini yang doain saya dan istri ketika kami menikah, saudara. Jadi uh, uh, he's the one who released the blessings of our wedding 6 tahun lalu. Uh, uh, yang ngurapi pagem Pak almarhum Pak Fredrik Kumase, tapi yang rilis blessingnya itu Om David. Jadi bukan orang jauh lah. udah kayak keluarga. Oke, wow. Oke. Thank you Jesus. Saya juga ngerasa ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saya jarang kayak gini, saudara. I'm rarely like this. I'm so seldom like this. Tapi saya ngerasa di tempat Bapak Ibu Saudara, di rumah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa yang lagi ngalami kesembuhan. You are experiencing healing in your body right now. I just feel it in my spirit. So, okay, alright, okay. So be still. Nggak jadi sekedar teori doang, nggak jadi cuma sekedar pengajaran doang. Apa yang mau saya sampaikan sebenarnya regarding this kind of things gitu. I just feel it so strong ketika kita sungguh-sungguh ada dalam that be still moment di dalam Tuhan. Everything just happen. Segala sesuatu itu terjadi. Oh God, thank you Jesus. Saudara nanti bisa yang alami pewahyuannya bisa di-share ke teman-teman Reva, ke Om David, ke Babe, ke Victor, ke Life Center, atau yang alami kesembuhannya juga bisa di-share. Oke, so aku udah terima kasih tadi. Oke, terima kasih sekali lagi. Thank you buat semuanya. Aduh, banyak banget yang datang. Jadi grogi saya. Oke, kita tahu sama-sama selama berapa 7 bulan ini we are in the same boat sebenarnya. Kita seperti ada di perahu yang sama lah. Khususnya bangsa Indonesia gitu ya. From March sampai Oktober ini we are in the same boat. Tapi selama 7 bulan ini ketika kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Om David, aku bilang selama 7 bulan ini Tuhan lagi ngasih sesuatu yang sebenarnya minggu lalu Will Hart sampaikan gitu begitu kuat, especially tentang family. Terus Om David bilang udah share aja gitu. Jadi ketika Om David bilang share, terus bilang mau share bagian mananya, terus aku bilang yang sangat dekat sama hatiku tuh ya soal be still ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semua punya Alkitab, tentu saja punya Alkitab ya. Kan orang Kristen masa nggak punya Alkitab, paling nggak ada di HP atau di gadget saudara. Kita Mazmur 46. Nah ini ayat be still yang selalu jadi apa? Kanon untuk ngomongin be still tuh ayat utamanya itu always Mazmur 46. Tapi seringkali ketika kita ngomong be still, kita cuma ambil ayat 10 gitu ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ayat 11 kalau di Alkitab buku bahasa Indonesia gitu. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi-lagi kita baca firman, kita nggak bisa, saya percaya bahwa setiap ayat itu punya kuasa karena ini firman Tuhan. That's what I believe. Tapi ketika kita baca satu ayat, jangan puas cuma satu ayat itu. Karena dia ayat itu selalu punya sesuatu dalam konteks penuhnya. In full context, ada sesuatu yang lebih besar dibandingin cuma sekedar satu ayat. Saya bukan mengenyampingkan kuasa daripada satu ayat, enggak. Tapi ketika kita dapat rema dari satu ayat, akan jauh lebih baik. It's much better kalau kita mau lihat the whole context. Okay? So Mazmur 46 ini
I try to see the whole context instead of tentu saja be still and know that I am God, itu luar biasa, itu keren banget gitu. Tetapi kalau kita mau lihat the whole context, then you will see something that can blow your mind. Oke, TPT bilang begini kan ya, Passion Translation Mazmur 46:10 ini bilang begini, be silent, gitu. Diemo gitu, bahasa Prancisnya itu diemo gitu ya, menengo, bahasa Prancisnya ya. Surrender your anxiety, stop your striving, be silent. Oke, itu Passion Translation. Tapi kalau kita lihat di satu pasal ini, pemazmur dalam hal ini Bani Korah itu mempraktekannya sama kayak kita barusan, kita praktekin. Kita nggak cuma sekedar be still, baca dengar khotbah atau baca buku tentang be still, nggak, tapi dipraktekin. Gimana kita bisa tahu? Karena Mazmur 46 1-3 Selah. Pause in his presence, TPT. Selah bahasa Indonesia, be still. 4-7 Mazmur 46 Selah. Pause in his presence, TPT. Selah bahasa Indonesia, be still. 8-11 Selah lagi. Pause in his presence, lalu be still. Kalau kita baca konteksnya, berarti memang satu pasal ini lagi ngomongin tentang be still. This one whole chapter is talking about be silent in his presence. Ketika kita lihat satu pasal Mazmur 46 1-11, nanti Bapak Ibu Saudara baca aja. But karena ada 3 kali Selah, ada 3 bagian. Kalau Selah itu kan kalau teman-teman kayak Oyo, Ria itu ngertinya itu apa? Interlude. Kan ini kan pemazmur toh. Ini kan pemazmur ya. Ini kan pemazmur nih. Jadi mereka bikin ayatnya ini sambil nyanyi, sambil psalming gitu kan ya. Jadi ketika mereka keluar mazmur lalu Selah, berarti itu cuma interlude, instrumennya doang dimainin. Jadi kayak Adria main keyboard, not saying anything, just play in his presence. Lalu Oyo main gitar, just stay in his presence. Itu kayak pause in his presence itu kayak berhenti berbicara tapi menikmati hadirat. This whole chapter is talking about be still. Ketika saya baca ini lalu Tuhan kasih pewahyuan tentang 3 kali Selah ini. Jadi saya bagi 3 nih. Mazmur 46. 1-3, 4-7, 8-11. Mazmur 46 ayat 1-3, Tuhan mulai dari firman Tuhan mulai dengan begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat berbukti. TPT keren banget. God, you're such a safe and powerful place. He's not only a God, he is a safe place. He is a safe and powerful place. My God. Bagian pertama tentang be still adalah to be in a safe place. Saudara, selama 7 bulan ini kita stay di rumah, benar ya? Kita mostly WFH, saya mengajar di Departemen Filsafat UI. Ya, saya ajar di Departemen Filsafat UI. Kami sejak Maret lalu kami dirumahkan dan kami ngajar dari rumah. Yang biasanya ketemu mahasiswa langsung, ini harus ngelihat layar, sama kayak gini. Dan semua orang atau semua ahli-ahli kesehatan bilang rumah itu tempat yang paling aman saat ini di masa-masa ini. But can I propose to you something different? Saya pengen tawarin sesuatu yang berbeda. Bukan rumah tempat paling aman. TPT bilang Mazmur 46, God, you're such a safe and powerful place. Tuhan itu
Tuhan itu tempat paling amannya kita. Be still is all about being in the safest place in the whole universe. Be still itu engkau ada di tempat paling aman di seluruh semesta. Di dalamnya Tuhan. Di dalamnya Tuhan. Dan 1 sampai 3 itu ngomongin itu. 1 sampai 3 kalau bahasa Indonesia 1 sampai 4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, kalau Bani Korah hidup di masa ini, sekalipun COVID-19 terus nambah kasusnya. Oke. Sekalipun ribut dan berbuih aring, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. We won't be afraid. Because we are in the safest place in the whole universe. Be still is to be in the safest place. Dan selama 7 bulan ini yang Tuhan ajarin ke saya. Gitu. Saya di rumah ngapain? Selain ngajar tentu saja. Now I can spend more time to be in the presence. Somehow sebelum 2020 kita punya terlalu banyak alasan untuk bilang, aduh aku jarang deh punya waktu pribadi sama Tuhan. Aku terlalu sibuk kerja, sibuk kena macet di jalan, di komuter lain desek-desekan, di Transjakarta desek-desekan, di jalan bajai nyalip nggak tahu aturan. Kita punya terlalu banyak alasan untuk bilang, oke lah, waktuku sama Tuhan paling sebelum tidur dan bangun tidur. Udah itu tok. Sisanya ya di jalanan aja, di kerjaan aja. Di hari-hari ini kita nggak punya alasan. Alasan itu nggak bisa kita pakai. Kenapa? Karena kita lebih banyak di rumah, Bapak Ibu Saudara. We stay more at home. And that makes me realize bahwa selama 7 bulan ini aku belajar. Saya belajar. Let me tell you something. I'm not saying, saya bukan bilang Tuhan ngajar saya lewat COVID. Enggak. Tuhan nggak perlu COVID untuk ngajar saya. Tuhan nggak perlu COVID buat ngajar saya. Tuhan nggak perlu pandemi untuk ngajar saya. He teach me every single time. Oke? Tapi Alkitab juga bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lewat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Buat saya tinggal di rumah membuat saya lebih sadar, made me more aware of the safest place in the whole universe. Oh ya, Bapak Ibu, di awal-awal tentu saja pasti gelisah. Tentu saja pasti takut. Tentu saja pasti khawatir. But once you enter that be still moment, to be in the presence of your God. That's the most beautiful thing. Itu hal paling indah. Untuk ada di hadapan Bapamu yang mengasihimu. There's no other safest place in the whole universe kecuali di rumah Bapa. Itu yang Will Hart ngomong minggu lalu. The safest place for the Son is the house of the Father. Tuhan ngomong lewat Mazmur 46 ini. Be still in the house of the Father. Be still in the arms of the Father. Be still itu ada di pelukannya Bapa. Be still itu ada di rumah Bapa. Ketika Om David bilang minggu lalu, beberapa dari saudara akan mengalami kasih Bapa malam hari ini setelah kita selesai ya. I just experience it. Saya tidur sebelum saya tidur, I feel like there are 2 arms yang peluk saya. And I believe that kind of place, tempat seperti itu yang Tuhan mau kita ada hari-hari ini. Oh, thank you Jesus. Wow, powerful. Yes, Ibu Rachel. Yang kedua, bagian kedua tadi saya bagi 3 karena ada 3 kali sela. Bagian kedua dibilang ayat 4-7, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai.
Allah ada di dalamnya, kota itu nggak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah, pause in his presence. Dari ayat 4 sampai ayat 7, Tuhan lagi ngasih landscape. 1 sampai 3, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, dia adalah tempat paling aman. 4 sampai 7, dia kasih kita landscape. Oke? 1 sampai 3, dia memakai indera perasa kita, peraba kita. 4 sampai 7, Tuhan mau kita pakai indera penglihatan kita. To see the city of God. Karena di sini detailnya jelas banget. God has a constantly flowing river whose sparkling streams bring joy and delight to his people. TPT, Passion Translation. Tuhan, di kota Allah ada sungai yang mengalir begitu luar biasa, begitu berkilauan. Saudara, kalau kita nggak bisa melihat itu, keterlaluan, karena ini udah dijelasin sedetail mungkin oleh firman. So, Tuhan ajar saya Mazmur 46, be still, itu juga bicara tentang how we can see his wonderful works. How we can see his perfect plan. How we can see his perfect purpose in and through our life. That's the be still moment. Be still moment adalah ketika kita mampu melihat bahwa ada rencana Tuhan yang sempurna, ada tujuan Tuhan yang sempurna buat setiap kita. Bukan rencana kita, Bapak Ibu. Not our plan. 2019 lalu saya dan istri akhir-akhir tahun kami biasanya set rencana buat tahun berikutnya gitu ya. Tahun 2020 tentu saja, 2019. Kita udah set plan. Om David tahu lah kalau aku set plan buat khususnya buat liburan, buat jalan-jalan gitu ya. Kita udah set plan dari jauh-jauh hari, udah set tanggalnya gitu kan. Kapan nih ada long weekend gitu ya, udah set. Oke, bulan ini. Oke, yuk. Oh, sekalian tuh pas banget sama ulang tahunnya istri saya gitu, Cynthia gitu misalnya. Karena ulang tahunnya Cynthia kemarin memang long weekend, Saudara. Lalu yuk kita udah set tanggal nih gitu ya. Udah plan semuanya. Oke, bulan ini kita gini. 2020 masuk. My plan is crumbling. My plan is collapsing. Rencana saya runtuh, Bapak Ibu. Rencana saya ambiar seambiar-ambiarnya. Oke. Ketika rencana saya ambiar, I don't know what to do. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. I feel like I'm powerless. Tapi Tuhan bilang begini. Rencanamu boleh gagal, tapi rencanaku nggak pernah gagal. Gimana saya bisa percaya bahwa rencana Tuhan nggak akan pernah gagal, saudara? One of them, salah satu caranya adalah ketika saya melihat karyanya yang luar biasa dalam hidup saya. Ketika saya mampu membuka mata saya, baik fisik maupun rohani, untuk melihat karyanya yang luar biasa. Atas hidup saya, hidup istri, hidup keluarga, hidup gereja Tuhan selama ini. My plan fails, but his plan never fails. When you are in the be still moment, ketika engkau ada di, tadi Ezra pakai kata momen tenang itu, engkau dapat melihat rencana yang sempurna. Kalau saudara tidak be still, you can't see his perfect plan. Cannot. Nggak mungkin bisa. Kalau kita terlalu noisy, kita tidak bisa be still, kita nggak mungkin bisa lihat rencana yang sempurna. Nggak mungkin. Yang kita lihat cuma kegagalan kita, yang kita lihat adalah things doesn't work as we expected. Itu yang kita lihat. Tapi yang paling indah adalah
Ketika saya bilang sama Tuhan, yes Lord, I do see your perfect plan in my life. Itu bulan-bulan April, bulan Mei. Bapak Ibu Saudara tahu, bulan 6, bulan Juni, istri saya dinyatakan hamil. Selama 6 tahun kami menikah. 6 tahun. Tahun ini rencana saya gagal semua. Tahun ini apa yang saya rancangkan gagal semua. Collapse semua. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. His plan is perfect. Rencananya luar biasa. Bulan 6. Istri saya hamil. Lalu saya ingat Lukas pasal 1. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke satu kota, Nazaret. Tuhan seperti bilang, ini rencanaku buat kamu, James. Ini rencanaku buat kamu. Be still. Lihat rencananya yang sempurna. Lihat rencananya yang sempurna. It's just, kalau saya nggak bisa, kalau saya ngikutin rencana saya, kalau saya ngikutin mood saya yang bilang, aduh gagal semua, aduh nggak jadi semua. Saya nggak bisa lihat apa dalam bahasa sehari-harinya the bigger picture. Tapi saya mau bilang begini, the most perfect plan that the Father has for you and for me. Itu saudara bisa lihat ketika engkau be still. Dan di bagian yang ketiga, 8-11. Ayat yang tadi ayat yang jadi pedoman kita soal be still ini. Di situ dibilang, saya pakai terjemahan The Passion Translation. Surrender your anxiety. Silent. Diam. And stop your striving. Berhenti bergulat dengan kekuatanmu sendiri. This is so powerful. That's just so powerful. Surrender your anxiety. Be silent and stop your striving. Lagi bilang gini, hey, di be still moment, Tuhan juga mau berurusan sama kita. Oh ya. Saudara seringkali kan kita begini, oke, aku diam, aku tenang, aku menanti-nantikan Tuhan. Tapi dalam bayangan kita, aku pengen tahu sih habis ini aku dapat rumah yang gede yang kayak apa sih? Oke, kapan deposito 1M itu aku dapat? So, no. Wilhard ngomong minggu lalu, kalau kita miss our connection in this kind of season, we miss everything. Di still moment Tuhan mau deal sama kita. Alkitab bilang surrender your anxiety. Serahkan kekhawatiranmu. Kamu punya khawatir apa? Kamu punya kecemasan apa? Kamu punya ketakutan apa? Apa yang jadi kelemahanmu? Apa yang selama ini jadi pergulatanmu? Apa yang jadi pergolakan hidupmu? Come on, deal. I want to deal with that. Tuhan pengen deal sama itu. In our be still moment. Tuhan pengen deal sama itu, saudara. Ketika saya ngerasa powerless, ketika saya ngerasa sangat lemah, ketika saya ngerasa, oke, aku udah gak bisa apa-apa lagi di waktu-waktu kayak gini. Suddenly Tuhan bilang, my perfect plan is always there for you. Selalu ada di situ buat kamu. Tuhan mau deal sama kita. Tuhan mau deal sama our humanity. Tuhan mau deal sama pikiran kita yang seringkali berusaha nolongin Tuhan.
Tuhan mau deal sama itu. Tuhan mau bilang, come on, be still. Stay in the safest place. See my perfect plan. And I want to deal with you. So that's what happened to Elijah. Itu yang terjadi di Elijah di momen be still-nya dia. Tuhan deal sama Elijah. Tuhan deal sama ketakutan Elijah. Tuhan deal sama stresnya Elijah karena dikejar-kejar Isabel. Tuhan deal juga sama Ayub in the be still moment. Setelah teman-temannya selesai ngomong, Tuhan ngomong ke Ayub. In the be still moment. God wants to deal with us. Saudara, selama 7 bulan ya. 7 bulan. Sejak bulan Maret. Saya yang tadinya nggak pernah, I really experience what Will Hart said. Saya yang tadinya jarang ngobrol sama mertua saya. Tapi selama 7 bulan ini, nyaris setiap hari kami berkomunikasi. Katanya hubungan menantu sama mertua tuh katanya loh saudara ya, bukan kata saya. Mantu sama mertua tuh kayak Tom and Jerry, katanya gitu saudara, katanya. Tapi selama be still moment ini, 7 bulan ini, I just feel like Tuhan benar-benar bikin koneksi antara me and my in-laws. Saya yang dulu biasanya cuma hubungin papi saya kalau ya ulang tahun, anniversary gitu ya. Karena papi saya gembala di Nias kan saudara ya. Tapi di masa-masa pandemi ini, nyaris setiap hari, setiap minggu kami berkomunikasi. Ngomongin gimana sehat ya. Saya benar-benar ngalamin apa yang Will Hart bilang kemarin. Ada hubungan yang dulunya saya nggak bilang terputus, enggak. Tidak terlalu baik. Atau tidak berlangsung dengan continue. Ada hubungan yang on and off. Tapi di musim ini, Tuhan mau deal sama kita. Supaya kita cukup rendah hati. Tuhan mau bikin kita cukup rendah hati untuk connect sama orang-orang yang mungkin nyakitin kita terlebih dahulu. Mungkin, ya mana ada sih mantu mau disalahin sama mertua? Nggak ada. Mantu selalu bilang, bukan gue yang salah. Dia aja yang kolot gitu kan. Kan gitu saudara. Tapi God wants to deal with that. God wants to deal with that. So we can connect again. Kita bisa terkoneksi lagi. Kita bisa ngobrol lagi. Saudara, saya ngalami juga komunikasi terbangun lebih lagi dengan orang-orang di gereja yang selama ini mungkin nggak terlalu sering berkomunikasi intens. I feel it dengan Ibu Ocen, istri dari almarhum Pendeta Petri. Kami lebih sering berkomunikasi hari-hari ini. We communicate a lot. Dan kebetulan Ibu Ocen juga tante saya, and it brings me to, itu membawa saya ke dan ketika Will Hart ngomong itu minggu lalu, I just say, yes Lord, thank you. Tuhan mau reconnect hubungan yang udah terputus. Tuhan mau reconcile hubungan yang udah terputus. Tuhan mau reconcile hubungan yang selama ini berantakan. Tuhan mau pulihkan setiap hubungan yang selama ini hancur. Tuhan mau pulihkan ketika kita berani masuk dalam be still moment itu. Izinkan dia beresin kita. Tuhan mau kok deal sama kita. Tuhan mau deal sama kita. Oke. Saya jam berapa? Oh, masih 20. Oke. Saya enggak lama saudara. Saya bilang sama Om David enggak usah lama-lama. Nah, tapi Om David bilang jam 9 enggak apa-apa kok, James. Gitu ya. Jadi I try to honor the father of the house. Alright.
Dan ketika saya dapetin soal be still ini tadi, Mazmur 46, lalu saya bilang tadi ya, be still is kita ada di safe place-nya Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. And selama masa tenang ini, tadi bahasanya saya pakai bahasanya Ezra. Selama masa tenang, Tuhan ajarin saya beberapa perkara. Dan masih ngajar saya sampai sekarang. Masih ngajar. Jadi ini ongoing message sebenarnya. Jadi ini masih ongoing message. Jadi ini yang saya dapetin sampai 7 bulan ini. Ya Bapak Ibu Saudara. Kan masih agak panjang nih ya. Jadi ini ongoing message. Jadi apa yang saya dapetin sampai hari ini yang saya bagikan. So because I cannot give what I don't have gitu ya. Ini yang saya bagikan, apa yang saya udah dapetin sampai hari ini. In the stillness, in the be still moment, Tuhan kasih pewahyuan ini buat saya. Before any creation, sebelum ada yang namanya ciptaan, or before anything is created, sebelum segala sesuatu diciptakan, there was a be still moment. Ada yang namanya ketenangan. Kejadian 1:1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab bilang begitu. I just want to read that verse. Kejadian 1:1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bahasa Inggris bilang void. Hampa. Void itu hampa, bisa berarti hampa udara. Gelap gulita menutupi samudra raya. And the Spirit of God is hovering. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Keadaan void, Om David yang orang fisika pasti tahu. Di ruang hampa udara, there is no voice. Di ruang hampa, nggak ada yang namanya suara. In a void room, there is no voice. Nggak mungkin bisa muncul suara. Before everything was created, there was a be still moment. Out of that be still, out of that stillness, suddenly there is a creative sound. Ada suara yang mencipta yang dilepaskan. Let there be light. And light be. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum segala sesuatunya dicipta, ada be still. Gak ada suara. Mazmur 46:10, Passion Translation. Silence. Ada ketenangan, ada keheningan. And suddenly, ada suara yang dilepaskan dari dalam hadirat Allah. Dari Allah sendiri. From the safest place in the whole universe, there is a sound that is released. Ada suara yang dilepaskan. Let there be light. Jadilah terang, dan terang itu jadi. Seringkali orang Kristen pengennya ngeluarin suara. Saya nggak tahu nyambung sama apa yang saya lagi ngobrolin sama Om David. Seringkali orang Kristen careless untuk loncat ke bagian ngeluarin suara. To release the sound. Tapi mereka nggak mau masuk ke dalam the void room. The void space. Ruang hampa itu. The be still moment. In that be still moment,
Spirit of God is hovering. Oh, that's powerful. In the be still moment, the Spirit of God is hovering. Roh Allah, bahasa Indonesia bilang melayang-layang, hovering. Seperti lagi ngerami kita, saudara. The Spirit of God itu seperti lagi ngerami kita. Ngerami orang-orang yang masuk ke dalam be still moment-nya Tuhan. Into the safest place in the whole universe. Before any sound, any creative sound, there always the be still moment. Maka saya baca ayat ini sekarang sedikit lebih berbeda, Om David, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara semua. 1 Korintus 13. Kita tahu ayat itu ya. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1. What does it say? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan candang yang geberincing. It means my word doesn't have the creative power. Hey, sekalipun aku bisa bersuara dalam berbagai macam bahasa, but it doesn't have that power. Kenapa? Paulus bilang begini, aku tidak mempunyai kasih. Boleh nggak saya tawarin gini? Can I propose this? I just want to propose, okay? I just want to propose. Saudara bisa setuju, bisa nggak setuju. But can I propose this? In the be still moment, you get that love. You understand that love. You know that love. Di momen be still lah, saudara mengerti kasih itu, mengenali kasih itu, mengalami kasih itu. Seperti yang tadi kita alami saat kita nyembah Tuhan. In that be still moment. You experience the love, and because you experience the love, your words become so powerful. Engkau bukan cuma seperti gong yang berkumandang, bukan cuma seperti candang yang geberincing. No. But because you experience the love, your words. Oke, kita pakai bahasanya orang Kristen. Your declaration becomes powerful. Because you experience the love first. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku punya iman yang dapat memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali nggak berguna. You can say to the mountain, be removed to the sea. But somehow, kita bisa ngomong ke gunung, pindah ke laut. Bisa, saudara. Tapi somehow firman bilang begini, kalau kamu tidak mengalami kasih, kalau kamu nggak ngalami the Spirit of God is hovering over you, kenapa saya bilang be still sama dengan kasih Allah menaungi kita? Karena di be still moment kejadian 1, roh Allah itu hovering, melayang-layang di atas permukaan air. Mengerami bakal bumi ini, mengerami bakal ciptaan ini. Roma pasal 5 ayat 5 bilang begini, tapi kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita. So when the Holy Spirit is hovering, given to us, in the same time the love of God is also given to us. Kasih Allah menaungi kita saat Roh Kudus dicurahkan buat kita. Kejadian 1 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku punya iman yang dapat memindahkan gunung, tapi kalau aku tidak mengalami kasih itu. Paulus sadis juga ngomongnya. Aku nggak berguna. If I don't experience that love, I'm useless. Bapak dikasih Tuhan. I do believe. Saya percaya banget.
Saya percaya banget. Tuhan kasih kita kuasa untuk mencipta. I do believe that. God gave us that power to create. But again, before any creation, before everything was created, there is the be still moment. Kenapa? Supaya kita nggak salah cipta. Supaya kita nggak salah pindahin gunung. Kita main asal pindahin gunung, taunya gunungnya itu orang Tuhan suruh gunung itu buat jadi menara kekuatan. Somehow kita pindahin, saudara. Kenapa? Karena kita ya itu tadi 1 Korintus 13:2. We don't experience the love first. I do believe. Saya percaya, Bang. Jangan salah pahami saya bukan bilang, oh perkataan kita nggak punya. Perkataan setiap anak-anak Tuhan, putra-putra Allah punya kuasa. Yes. But before that creative sound is released, selalu ada be still moment. Setiap kali sebelum Allah berfirman, Kejadian pasal 1, selalu bilang begini, jadilah petang dan jadilah pagi, demikianlah hari pertama. It means be still moment. Hari kedua, berfirmanlah Allah. Demikian seterusnya. Be still is kasihnya hovering over us melalui Roh Kudusnya. Sound is released. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kasihnya menaungi kita. Kita ngalami kasihnya. Bahasanya Ezra tadi, kita mau soaking dalam hadiratnya. Dan di dalam itu ada suara yang dilepaskan. Dan suara itu akan tepat sasaran. Suara itu akan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sebab firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi tepat. Seperti yang disuruhkan kepadanya. Itu khotbah lain. Oke. Before everything was created, there always a be still moment. Tuhan ngajar saya. Sampai hari ini dia masih ngajar saya. I don't know seberapa banyak layer lagi yang Tuhan mau buka. I don't know. Itu layer 1. Yang layer 2, yang Tuhan ajarin saya lewat be still. Sama 7 bulan di rumah ini. Before every resurrection, there is always a be still moment. Kenapa? Karena sebelum sesuatu dibangkitkan, berarti sesuatu itu pernah mati dulu. Dan gak ada orang mati yang bisa ngomong. Saudara pernah ke ibadah penghiburan, lalu kemudian ketika saudara samperin jenazahnya, lalu dia mulai ngobrol sama saudara. Baru datang. Tunggu-tunggu. Kan nggak ada, saudara. Yang nggak ada. The dead body is still. Silent. Be still. Lazarus 4 hari be still. Right? Sebelum dia dibangkitkan. Jesus 3 hari. Oh, tapi kan itu kebangkitan fisik. Kita kan pengennya kebangunan rohani nih. Ini deklarasi kebangunan rohani. Oke. Pentakosta dari Tuhan bilang begini. Tuhan kasih instruksi di atas Bukit Zaitun. Stay di Yerusalem, tunggu. Suruh nunggu berapa hari? Gak tahu. Dalam ketidaktahuan murid-murid. Lalu mereka mereka nunggu sambil ngapain, saudara? Ya nggak ngapa-ngapain, nunggu tok. Mereka cuma pegang the perfect plan of God. Yang Tuhan sudah bilang, aku akan curahkan kuasa buat kamu. 10 hari. 10 hari ya. Ya, karena firman ngomong gitu. And then
The outpouring happens. Revival terjadi, kebangunan rohani terjadi. Kebangkitan rohani terjadi. Kenapa saya bilang kenapa saya dapatkan sebelum setiap kebangkitan selalu ada be still. Before any revival there is always the be still moment. Karena Yesus sendiri yang ngomong di kisah Lazarus. Kalau Yesus datang di hari kedua, dan Rema ini datang dari ketika dengerin Jeff Yuen khotbah. Kalau Yesus datang di hari kedua, the tradition bisa ngomong, oh rohnya masih ada di sekitar mayatnya. Kan itu tradisinya orang Yahudi ya. Mereka percaya bahwa roh daripada si orang itu masih jalan-jalan di sekeliling mayatnya itu sekitar 3 hari 4 hari. 4 hari udah nggak ada lagi. The tradition around us still have their voice. Yesus, Yohanes 11 kan bilang, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi sebelum hari keempat. Tuhan mau membungkam semua suara yang bukan suaranya. Supaya kita ngalami kebangkitan. Come on. Tutup telinga kita dari suara-suara yang terlalu ramai yang ada di luar sana. Banyak orang kejar kebangkitannya, Bapak Ibu. Ketika dibilang resurrection, revival, oh semua orang kejar itu. Apa yang saya pelajari selama 7 bulan ini? Ketika saya merasa kekuatan saya mulai hilang. Rencana saya mulai gagal. I come back to the be still moment. Dan di situ Tuhan revive saya sekali lagi. Tuhan bangkitin saya lagi. Come on. Mungkin Bapak Ibu Saudara selama 7 bulan ini kau ngalami kekuatanmu sepertinya udah gagal. Rencanamu ambiar. Pikiran kita mulai enggak teratur. Keadaan kita enggak menentu, kita enggak punya kepastian. Come on. Enter the be still moment. Karena di situ Tuhan mau bangkitin kita. Tuhan mau bangkitin kekuatan kita lagi. Tuhan mau bilang ke setiap kita, hey, ayo. Di be still moment, Tuhan bilang, sama kayak Tuhan ngomong ke saya. I have that perfect plan for you. Enam tahun. Kami berdua itu udah sampai di titik di mana Tuhan mau kasih, Tuhan nggak kasih ya wish. Tuhan tetap baik. Udah sampai di titik itu, saudara. Saya sama istri. Tuhan mau kasih, Tuhan nggak kasih juga. Kami tetap percaya Tuhan baik. Udah sampai titik itu. Apalagi ditambah keadaan kita selama 7 bulan terakhir ini. Double kuadrat. Discouragement-nya. Bukan encouragement, discouragement-nya double kuadrat. Am I at the lowest point of my life? Enggak sih. Tapi ya, I'm in the low point. Not in the lowest point, no. But I'm in the low point. Saya ngalami titik rendah itu selama di antara beberapa bulan terakhir ini. Selama 7 bulan terakhir ini. Saya pernah ada di titik rendah itu. But ketika saya balik into that be still moment, Tuhan bangkitin saya lagi. Saya beberapa waktu lalu ngobrol sama Om David. Om David bilang, kalau kamu be still, di situ kan kamu dengar suara Tuhan. Di situ kamu ngerti isi hati Tuhan. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu buat. Kamu tahu apa yang harus kamu katakan. Dan apa yang dari Tuhan itu loh saudara, itu loh yang bangkitin kita.
Kita bukan masuk masa tenang, masa diem, kemudian nggak ngapa-ngapain. Enggak, kita terima instruksi supaya kita bangkit. Dan instruksi itu yang membangkitkan kita. That sound, that creative sound yang bikin kita bangkit kembali, yang bikin kita mampu berdiri lagi, mampu bilang, yes, I believe in you, God. Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11, ayat yang ke-7. Here he comes, the commander, the mighty Lord of angel armies is on our side. The God of Jacob fights for us. Ayat 7, Mazmur 46 ayat 7. Passion Translation. Here he stands, the commander, ayat 11, ayat terakhir. The commander, the mighty Lord of angel armies is on our side. The God of Jacob is fighting for us. Come on. Come on. Come on. Come on. In the still moment, you receive engkau menerima yang datang dari Tuhan. And he revives you once again. Even stronger. Bahkan lebih kuat. Ya sepertinya kita tanda petik, sepertinya mati, saudara. Banyak saya dengar teman-teman saya selama 7 bulan terakhir ini bilang, ya udahlah ngapain sih lockdownan, udahlah. Ya kalau di lockdown, kita bukan mati karena corona, kita mati nggak ada kerjaan. Kalau nggak lockdown ya kita mati gara-gara corona. Saya bilang sama dia, no. Tuhan punya rencana buat kamu hidup, bukan mati. Come on. Sadari the perfect plan, part of the be still. Dan rencana yang bikin kita hidup kembali. Walaupun sepertinya mati. Tapi through his instruction, itu yang membangkitkan kita kembali. Personally, but through his instruction also, ada creative sound yang dapat membangkitkan keluargamu, tetanggamu, kotamu, gerejamu, bangsamu. There is a creative sound through the be still moment. Oke. Saya punya 15 menit lagi. Hopefully I can finish this. Layer yang berikutnya ini yang Tuhan bukain ke saya tentang be still. Saya jadi baca Yohanes 12 ayat 24 berbeda sekarang. Yohanes 12, 24. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat, a seed of wheat, falls to the ground and dies. Benar ya? Kita tahu ayat inilah sama-sama lah. Kecuali biji gandum jatuh ke tanah dan mati, maka dia hanya tinggal satu biji saja. Tapi kalau dia mati, dia berlipat ganda, dia berbuah. Tapi kan, ya Om David belajar fisika, Bapak Ibu yang belajar biologi juga ngerti hal ini, bahwa biji itu sebenarnya nggak mati, saudara. That seed itu nggak mati ketika jatuh ke tanah, dia nggak mati. Benar ya? Biji itu nggak mati. Kalau dia udah mati, dia nggak bisa ngasilin apa-apa. Biji itu dikubur. Jadi terjemahannya sebenarnya, dia jatuh ke tanah dan kemudian dikubur seperti orang mati. Apa yang dikubur? Penampilan fisiknya dikubur. Karena kalau dia nggak dikubur, dia cuma satu biji doang. Kalau dia nggak masuk into the realm of be still, dia cuma satu biji doang. He only one seed. He only a seed. Nggak peduli seberapa bagusnya biji itu, seberapa indahnya warnanya biji itu, seberapa sempurnanya shape dari benih itu, kalau dia tidak terkubur di dalam tanah, dia nggak mungkin bisa berbuah. Dia nggak mungkin bisa menghasilkan apa-apa. Nggak peduli seberapa sering dia dipamerkan
Mungkin saudara punya benih paling indah di muka bumi, lalu saudara bawa ke pameran. Saudara pamerin benihnya. Dia cuma satu benih. Dia nggak berbuah. You want to be fruitful. Izinkan Tuhan deal sama kita. Izinkan kita enter the ground and being buried. Dan dikubur. Karena ketika dia dikubur, baru benih itu ngerti tujuan ilahi yang ada pada dirinya. Hanya ketika benih itu dikubur, masuk ke ruang hampa udara, into the still moment, baru dia ngerti. Ternyata di dalam dia, Tuhan sudah taruh sesuatu untuk menghasilkan buah. And suddenly ketika dia dikubur di dalam tanah, suddenly Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ditanam, disiramin, oke, but what way? Apa yang bisa kita lakukan habis itu? Nggak ada, tungguin dia tumbuh. Tunggu the natural law, bikin dia tumbuh. Oke, saya nggak bilang natural law. Tunggu the heavenly law. Prinsip yang sudah ditaruh sorga ke dalam benih itu. Untuk dia, dari satu benih, kemudian mengeluarkan akar, menjadi batang, menembus tanah itu. Menjadi pohon yang luar biasa besar. Hanya ketika kita ada di dalam, terkubur di dalam tanah itu, kita bisa ngerti rencananya yang sempurna buat kita. We can understand the original intent yang Pastor Jeff Yuen sampaikan beberapa minggu yang lalu. That we are created in His image and in His likeness. Itu yang Tuhan taruh di dalam setiap kita. Sama seperti yang Tuhan taruh di dalam biji mangga. Apa yang Tuhan taruh di dalam biji mangga? Pohon mangga, saudara. Di dalam biji mangga itu, yang Tuhan taruh dalamnya adalah pohon mangga. Kelihatan nggak pohon mangganya ketika benihnya dimunculkan di hadapan kita? Enggak. Pohon itu baru bisa kelihatan kalau benih itu ditaruh dalam tanah dan ngikutin hukumnya Tuhan. Ngikutin caranya Tuhan. Ngikutin prinsip Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan sejak semula buat si benih mangga itu untuk bertumbuh jadi pohon mangga. Somehow kita bertumbuh tetapi kita benih mangga tapi kita bertumbuh jadi pohon jambu. Karena kita nggak mau masuk ke dalam still momennya Tuhan. Yang kita pikirkan cuma rencana kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Tumbuh sih tumbuh, tapi harusnya jadi pohon mangga, ini malah jadi pohon duren, saudara. Come on. We need to understand the original intent of God for each and every one of us. Kita harus ngerti rencana asali Tuhan buat setiap kita. Dan itu hanya bisa terjadi ketika engkau terkubur dalam tanah. Dan izinkan setiap rencananya itu menembus skin ini, menembus daging ini loh saudara. Kan itu kan skin benihnya kan ditembus ya sama apa yang ada di dalam benih itu ya. Saudara bisa bayangkan ya, bahwa kulit benih itu tuh akhirnya ditembus oleh apa yang ada di dalam benih itu. Saya berdoa Bapak Ibu sudah nangkep yang saya maksud. Benih itu kan biji bulat begini, tapi ketika dia terkubur dalam tanah, suddenly apa yang ada di dalam benih itu tiba-tiba seperti bursting out. Karena ngikutin rencananya Tuhan.
Karena ngikutin prinsip-prinsip Tuhan yang memang sudah Tuhan taruh buat benih itu bertumbuh. Once you are in the ground, you will encounter His original intent. Kau akan ketemu sama original intentnya Tuhan. Dan itu yang akan membuat what is inside of you being revealed, dinyatakan, disingkapkan. WHI terakhir, being unveiled. Penyingkapan. Itu Roma 8, saya lihat. Roma 8:19 kalau nggak salah. Sebab dengan sangat seluruh makhluk menanti-nanti putra-putra Allah dinyatakan. Benar ya Bapak Ibu, being unveiled itu benar ya Om ya. Putra-putra Allah disingkapkan. Ngomong-ngomong soal seluruh makhluk, tahukah saudara bahwa manusia itu yang bisa menanti-nantikan itu ya makhluk hidup tentu saja makhluk hidup. So biosphere. Manusia itu cuma 0,6% dari keseluruhan biosfer kita. Lingkungan hidup, lingkungan makhluk hidup, manusia itu cuma memenuhi 0,6%-nya doang. 0,2%. Binatang 0,6%. Oke. Tumbuhan 83%. Jadi bagaimana sebagian besar makhluk itu dapat memahami kalau ada sesuatu yang bursting out dari sons of God, dari anak-anak Allah, dari putra-putra Allah. Lewat prinsip yang ditaruh buat 83% itu. Bahwa setiap tumbuhan, benihnya harus jatuh ke tanah. Terkubur. 83% itu tumbuhan, sisanya mikroorganisme. Jadi antara 83%, lalu 1% lah, manusia dan hewan itu 1% dari biosfer. Sisanya mikroorganisme. Sekian belas persen mikroorganisme. Tuhan pakai benih untuk bilang sama kita, come on. Terkubur. And let the principle of God, the original intent of God, menyingkapkan siapa diri kita sebenarnya. And that moment, sons and daughter is being unveiled. Terakhir, layer terakhir ini aku masih belajar, yang ini aku masih terus berusaha untuk renungin, baca. Tapi one of the be still moment yang terkenal itu ada di Wahyu 8 ayat 1. Oke, maka sorga hening sejenak selama setengah jam. Wahyu 8 ayat 1 ya. Sorga kan sorga itu katanya tempat yang paling rame ya. Sorga itu tempat yang paling rame. Malaikat-malaikat menyanyi, 24 tua-tua menyembah gitu ya. Tapi suddenly Wahyu 8 ayat 1 bilang begini. Ketika anak domba itu akan membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah sorga selama setengah jam. And saya masih terus merenungkan ini. Tapi salah satu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam proses pembelajaran saya adalah ketika saya baca catatan kaki dari The Passion Translation. Bahwa di masa hening itu adalah masa ketakjuban akan damai sejahtera Allah yang luar biasa. Saudara bisa lihat di catatan kakinya Wahyu 8 ayat 1. Kalau The Passion Translation itu ada catatan kaki ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saudara bisa ada di bahasa Indonesianya ada Bu ya, di bahasa Indonesianya ada yang Wahyu, terjemahan Wahyu itu kan
oleh anugerah Tuhan saya yang proofreading tuh yang Wahyu. Jadi jadi saya tahu tuh ada catatan kaki di bahasa Indonesia yang ngomongin tentang ketakjuban akan damai sejahtera Allah di Wahyu 8 ayat 1. Jadi damai sejahtera Allah yang luar biasa. Gitu ya. In every still moment, you will encounter the peace of God. Kau akan ketemu sama damai sejahtera Allah yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah semua ngalami ini. Di dalam momen-momen soaking kita, di dalam momen-momen di mana kita be still di dalam hadirat Tuhan, in the safest place in the whole universe. Saudara pasti ngalami damai sejahtera yang nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Tapi itu yang terpenting di hari-hari ini. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam COVID-19. Bukan di dalam polemik kapan vaksin jadi. Bukan di dalam ketidakmenentuan kapan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. No. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu akan menjaga hati dan pikiran kita tetap ada di dalam Kristus Yesus. Dan di be still moment, ketika kita tenang di hadiratnya, kita sedang membiarkan damai sejahteranya melampaui segala akal. Govern hidup kita. Pemerintah hidup kita. Hovering hidup kita. Menjadikan hidup kita utuh, gak berlobang. Saya percaya saudara tahu ini. Shalom, damai sejahtera. Shalom itu artinya kiranya engkau utuh. Gak bolong, gak bocor. No leaking, you are whole. Kau utuh. Dalam be still moment, Tuhan mau jadikan kita utuh. Gak separuh-separuh. Gak separuh dahan pohon mangga, separuh dahan pohon durian. Enggak, Tuhan mau jadikan kita utuh. Tuhan mau jadikan kita whole in His peace. Dan damai sejahtera Allah itu yang pelihara setiap kita. Supaya pikiran kita, hati kita tetap ada pada Kristus Yesus. Khotbah damai sejahtera khotbah lain. But this is what I want to share to you as a closing. Hari-hari ini jangan biarkan dirimu keluar dari damai sejahtera Allah. Karena kalau kita udah nggak damai, saudara, kita udah nggak ngalami damai itu, maka kita akan mulai stres. Kita mulai tertekan. Ketika kita mulai stres, kita mulai depres, kekebalan tubuh menurun. And you know the next. Sudah tahu lanjutannya apa. Kalau kekebalan tubuh menurun, sudah tahu lanjutannya apa. Oke. Izinkan damai sejahtera Allah pelihara hati dan pikiranmu. Govern, memerintah atas hidup saudara. Dan gak ada tempat yang lebih baik selain kau be still. Untuk dapetin damai sejahtera Allah. Ngalami damai sejahtera Allah. Memerintah atas hidup saudara. And that's for me. Thank you very much. Saya balikin ke Om David. Thank you very much. God bless you.